Ancaman koalisi kebangsaan untuk PDIP. Pasca silaturahmi Ramadan yang dimotori Partai Amanah Nasional PAN pada Minggu 2 April 2023 di kantor PAN, muncullah hilal politik baru, yaitu koalisi kebangsaan. Dan itu seiring dengan naiknya elektabilitas Prabowo Subianto yang mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei yang dilakukan pada tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April oleh Lembaga Survei Indonesia merilis tingkat elektabilitas sosok potensial calon presiden pada pemilu 2024. Pembuktian angka surveinya bahwa elektabilitas Prabowo Subianto menembus angka 30,3% pada posisi terunggul. Sedangkan posisi kedua Ganjar Pranowo 26,9% dan disusul oleh Anies Baswedan 25,3%. Ramadan adalah bulan berkah. Keinginan PAN adalah merawat silaturahmi di bulan Ramadan sebagai momentum politik untuk menyatukan konsep, gagasan, dinamika partai politik yang tergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya yang kemudian menghasilkan kesepakatan narasi koalisi kebangsaan untuk persatuan. Ikhwal itu rupanya disambut gembira para ketua umum parpol yang hadir, di antaranya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu bermuara pada pandangan bersama, yaitu koalisi kebangsaan untuk persatuan. Ada ketua umum yang tidak hadir di koalisi perubahan, yaitu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKS Ahmad Sayhu. Di samping itu, koalisi tunggal penguasa yaitu PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga tidak kelihatan di acara tersebut. Namun, Presiden Jokowi hadir sebagai kepala negara dan memberikan sambutan hangat seakan-akan sebagai gong pemukul tanda koalisi besar akan dimulai. Di sini ada kesan tersendiri bahwa PDIP selama berkuasa 10 tahun sangat percaya diri dan secara politik sangat rasional. Pertama, PDIP adalah the winner pemilu tahun 2014-2019. Bahkan bercita-cita untuk hat-trick menang yang ketiga kali. Kedua, posisi elektabilitas partai tertinggi di angka 22,7% adalah PDIP dibandingkan dengan Golkar 13,8% dan Gerindra 11,3%. Yang ketiga adalah pemenang pilkada terbanyak di seluruh Indonesia dari 260 pilkada di tahun 2018 sampai dengan 2022. PDIP menang 50% lebih, kira-kira di angka 156 pilkada. Keempat, PDIP sudah punya stok capres sendiri adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, dan layak berangkat sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Hadirnya koalisi kebangsaan yang menggelinding kuat hari ini adalah ancaman besar bagi PDIP dan juga akan mengilas koalisi perubahan yang dibentuk oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat yang sudah sepakat mengusung capres Anies Baswedan. Lazimnya koalisi identik dengan perpaduan beberapa partai politik, apakah dalam pemerintahan atau oposisi. Peran koalisi bertujuan sangat mulia, bertindak untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai institusi terkait dalam rangka kesatuan, kesetaraan andil peran, andil juang, andil gagasan, andil posisi, dan lain sebagainya. Di situ fungsi koalisi memfasilitasi berbagai upaya dari anggota koalisi dalam rangka mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama
yang akan disepakati bersama untuk tujuan bersama pula. Haris Samsudin merinci model koalisi dalam 3 kategori. Pertama, koalisi pemenang minimal menunjukkan pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Jokowi selama 2 periode PDIP menaklukkan lawan-lawannya dengan cara memaksimalkan peran legislatif dan eksekutif dalam mengambil setiap langkah kebijakan tertentu dalam syarat koalisinya di parlemen secara politik. Kedua, koalisi minoritas atau tren disebut oposisi. Ini teraplikasi sebuah koalisi pemerintahan dari partai-partai kecil dan karena itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Keadilan yang terjadi dengan kejadian koalisi minoritas sekarang diperankan oleh koalisi perubahan yang digawangi oleh Nasdem, Demokrat, serta PKS dalam mencari celah kemenangan baru menuju pemilu 2024 yang mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya atas keterwakilan partai-partai minoritas oposisi dan semi koalisi Nasdem atau partai yang kalah perolehan kursi parlemennya di bawah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiga, koalisi besar ini sebenarnya diperankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, istilah koalisi besar kini mendengung ketika antara ada KIP dan KIR yang menjadi poros baru sebagai koalisi kebangsaan. Sebuah ancaman serius bagi PDIP jika tidak segera merakit kapal koalisi lamanya untuk merapikan koalisi terbarunya. PDIP sadar akan koalisi besar yang pecah menjadi koalisi-koalisi baru seperti koalisi barisan KIP yang didrive Golkar, PAN, PDI, PAN P3, serta koalisi KIR yang dibentuk Gerindra dan PKB. Bahwa partai pemenang kedua pemilu 2019 Golkar dan pemenang ketiga pemilu 2019 Gerindra justru menyatu ingin meninggalkan koalisi besar semula dengan PDIP. Apakah hal itu disebabkan oleh arogansi PDIP dalam merawat koalisi besar semula? Ataukah barisan koalisi lama pemilu 2019 ingin memisahkan diri akibat adanya tujuan dan mufakat tak sejalan lagi dalam koalisi presidensial dan parlementari? Rupanya PDIP membaca akan terjadi hal itu lalu juga memberikan signal-signal untuk gabung dengan koalisi kebangsaan dengan syarat berat yaitu RI harus diusung dari PDIP. Hal itu bertentangan dengan elektabilitas Prabowo yang kini mencapai 30,3% yang mengungguli capres PDIP Ganjar Pranowo di angka 26,9%. Kedua adalah Golkar yang memiliki suara terbanyak pemenang pemilu 2019 kedua. Gerindra sebagai pemenang pemilu 2019 ketiga. Apakah mereka mau menerima PDIP dengan syarat berat yang demikian? Ketiga, PKB, PAN, dan P3 mengusung utama koalisi kebangsaan belum cukup terwadahi kepentingan bersamanya, maka mereka akan sangat berat dengan PDIP yang mensyaratkan hal tersebut. Harapan terbesarnya adalah jika koalisi kebangsaan atau koalisi perubahan menjadi titik balik perlawanan terhadap arogansi PDIP dan ketidakpuasan koalisi besarnya selama 10 tahun belakangan. PDIP berkuasa, maka koalisi tersebut harus mampu menunjukkan mufakatnya lebih baik untuk mengabdi demi kesejahteraan rakyat ke depan. Jika hal itu tidak mampu diwujudkan oleh koalisi kebangsaan atau koalisi perubahan, maka tidak ada bedanya mereka dengan koalisi tunggal yang hanya akan melanggengkan kekuasaan baru seperti kekuasaan PDIP sebelumnya. Rakyat menginginkan tujuan tunggal, sebuah perubahan dalam kesatuan untuk kebangsaan Indonesia yang lebih baik. Sebelumnya, bukan sebatas jargon belaka, koalisi perubahan, koalisi kebangsaan, atau koalisi tunggal.